ada tetangga saya, anaknya pernah ikut Assalamualaikum warahmatullahi mengamalkan ilmu-ilmu. Terus sekarang anaknya jadi kayak orang stres, suka tiba-tiba ngamuk. Kadang orang tuanya diamuk atau adiknya. Terus jadi ngerokok berlebihan juga. Awal orang tuanya nggak tahu, dikirain cuma sakit biasa atau bahasa orang Jawa mah kesambet atau kesurupan. Udah disyariati, udah disyariati, tapi belum kunjung sembuh. Baru beberapa hari yang lalu orang tuanya menemukan buku yang isinya amalan-amalan gitu. Saya juga kurang paham apa isinya. Terus kemarin sudah dibawa ke psikolog dan dokter jiwa juga. Pertanyaan saya, adakah dari pihak Buya bisa membantu bagaimana cara penyembuhannya supaya anak tetangga saya bisa sembuh dan hidup normal kembali? Saya kasihan orang tuanya sudah habis uang banyak buat mengobatinya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada usaha, bermacam-macam usaha. Tapi hendaknya usaha itu adalah usaha zahir, usaha batin pribadi antara kita dengan Allah, berdoa, minta dengan ruqyah, doa, baca Fatihah dan sebagainya, itu doa dengan. Tapi kalau memang orang punya sakit, hendaknya usaha zahir, sakit fisik. Orang sekarang banyak kena sakit, tapi langsung yang disalahkan kena setan, kena jin, kena ini, yang disalahkan yang nggak kelihatan. Nah, ketemu orang setengah dukun, wah nggak ada penyakitnya. Bukan nggak ada penyakitnya, belum ketemu penyakitnya. Jangan ngambing hitamkan jin lah sama syaitan. Mau mengganggu adalah dengan cara membohongi, menghiasi. Tazyin minasyaitan, menghiasi dengan waswas. Tidak usah masuk-masuk. Allah ilmu masuk, saya tidak ngerti ilmu dunia masuk-masukkan itu. Selagi saya tidak tahu, saya tidak boleh membahas masalah itu. Kita sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Masul jin, masul syaitan. Ada masul syaitan, difahamkan dalam ayat lain adalah waswas, godaan-godaan. Ini sendiri. Mungkin sekali orang kena waswas syaitan. Godaan syaitan, iya. Cuman godaan syaitan kan begitu mudah diajarkan Nabi untuk diusir dengan membaca surat Al-Fatihah, Falaq bin Nas dan seterusnya. Insya Allah akan hilang dengan yang demikian itu. Kita baca doa, baca zikir yang diajarkan Nabi, insya Allah segera itu. Tapi setannya nggak pergi-pergi dan sebagainya. Mungkin bukan dunia itu. Masuk bab yang sakit mental, ini yang sering diabaikan, sering tidak diperhatikan. Mental. Sakit mental ujungnya adalah gila. Jadi psikisnya yang sakit, psikologinya yang sakit, bukan fisiknya. Ini sebabnya macam-macam. Ini ada orang dia baca wiritan nggak bikin gila. Dari mana wiritan bikin gila? Khodam jinnya masuk ke dia, nggak ada, ngapain masuk urusan itu. Dia terlalu, mungkin dia kenapa sampai ngamalin itu? Hayalannya dia pengen bisa terbang aneh-aneh. Beli tiket pesawat Surabaya Jakarta sudah terbang, itu kok pusing. Ingin berjalan di atas air, aneh banget. Naik perahu beres nanti.
Atau pinjam pelampung, bisa pengen bisa berjalan di tembok, jadi cicak. Nah, pikirannya aneh-aneh, makanya gampang stres orang begitu. Orang yang normal aja deh. Hidupnya pengen aneh. Rukyah selesai. Rukyah sederhana, baca Fatihah, baca dzikir, selesai. Nah, sekarang penyakit fisik nggak dibawa ke dokter. Katanya kena santet. Ini aneh-aneh, suudon sama orang. Masalah permasalahan psikologi, psikis, yang disalahkan kerasukan jin. Nah ini nggak ketemu dia. Cara pengobatannya salah dong pada akhirnya. Hari ini banyak sekali orang kena depresi, maka kita harus paham juga tentang ilmu ini. Ini ilmu yang harus dipelajari oleh pembimbing dan sebagainya untuk menyelesaikan problem umat. Cuman kami beri kunci ya, siapapun, jangan sampai kita masuk wilayah tersebut, jangan sampai kita terpuruk ya. Yuk kita kuatkan keyakinan adanya Allah. Dan memang kalau orang depresi bukan karena lemah iman, tapi bisa saja semakin keropos imannya, karena semakin tidak percaya, semakin kurang yakin dengan Allah, itu bahaya sekali. Sehingga sampai derajat dia bunuh diri, itu karena dia, bukan karena tidak ada iman, tapi semakin keropos, semakin tidak ada pegangan dia. Seolah-olah tidak ada yang lagi menyelesaikan permasalahannya. Sehingga dia mau hidup, dia nggak pengen. Mau mati sebenarnya bukan juga keinginan, bingung akhirnya mengakhiri kehidupan. Kasihan, maka ini perlu dikasih sayangi orang semacam ini. Tapi dari yang bersangkutan harus mau benar dong. Kalau nggak mau benar, nggak mau berobat, naudzubillah. Jangan memanjakan penyakit, naudzubillah. Memanjakan penyakit namanya bunuh diri. Penyakit fisik dimanja, bunuh diri. Sudah tahu dia sakit fisiknya, nggak mau berobat, anti dokter, bunuh diri dia. Punya dia masalah psikologi, nggak mau berusaha berobat, bunuh diri dia. Haram dia, harus berobat. Yang punya masalah psikologi. Nah kayak tadi itu sepertinya mungkin saja, jadi sudah benar.